see what I see? Halo pendengar di See What I See. Perkenalkan, nama gue Ian. Di sini gue punya cerita pengalaman gue bersama temen gue. Tepatnya tuh saat bulan puasa kemarin, pas lagi ada acara buka bersama di rumah gue. Rumah gue ini kan di daerah Bogor ya. Nah, karena kampus gue daerah Bogor, jadi teman-teman gue tuh pada ngajakin bukber di rumah gue, karena cuma rumah gue yang dekat dari kampus. Setelah itu ya udah tuh bukber berjalan secara normal sampai tuh jam 9:30 malam. Satu persatu teman gue tuh pada izin pamit pulang karena ya emang udah malam juga. Nah, teman gue ini bernama Rizky. Dia minta tolong ke gue buat pesenin ojek online. Gue pesenin dong dari rumah gue ke stasiun Bogor, karena kan rumah dia di Depok tuh. Nah, nanti dia dari stasiun Bogor naik ke Depok. Setelah itu udah tuh gue pesenin, gue titikin lokasinya di TK deket rumah gue, karena cuma di situ yang terbaca di Maps. Jadi ya udah, selang beberapa detik dapet tuh drivernya tuh. Dan gue bilang ke Rizky, "Ki, lu mending tunggu langsung aja di TK, gak usah nungguin di sini. Biar nanti pas sudah datang drivernya gak usah nungguan lagi." Ya udah tuh, akhirnya si Rizky kesana tuh sendirian. Nggak selang 10 menit drivernya nelpon gue, "Kak, saya udah sampai di titik lokasi ya, di depan TK." Terus gue bilang, "Oh iya pak, bentar ya, saya kabarin teman saya dulu." Nah, setelah itu gue langsung kabarin Rizky di WA, "Ki, drivernya udah nungguin nih depan TK. Lu di mana dah?" Nah, di sini nih keanehan terjadi. Si Rizky bilang ke gue kalau dia udah sama drivernya, udah jalan sama drivernya. Terus dia ngirim kepap ke gue. Bener, dia lagi di jalan, udah dibonceng sama drivernya. Nah, situ gue nggak pikir macem-macem dong. Gue mikirnya kalau udah ketemu sama drivernya. Ya udah, gue kayak biasa aja. Selang 10-15 menit drivernya nelpon gue lagi, "Kak, ini jadi nggak? Saya udah nungguin dari tadi." Situ gue bingung dong. Hah? Bukan udah naik? Tapi di situ gue nggak bilang ke drivernya. Gue langsung kayak, "Oh ya pak, bentar ya saya kesana." Ya udah tuh, gue kesana. Gue kira Rizky ngerjain gue kan, kayak dia ngirim pap lama buat nakut-nakutin gue. Ternyata enggak. Depan TK tuh bener-bener gak ada Rizky, cuman ada drivernya doang. Dan itu depan TK bener-bener gelap, minim banget pencahayaan. Terus gue bilang, "Pak, udah ketemu teman saya belum?" Drivernya bilang, "Gak ada siapa-siapa mas di sini dari tadi. Saya bener-bener sendirian, makanya saya langsung ngubungin mas. Kirain gak jadi mesen. Kalau emang gak jadi saya mau cancel, saya mau nyari orderan lain aja." Terus gue langsung nelpon Rizky tuh. Nah, habis itu nggak lama gue nelpon, diangkat. "Ki, lu di mana?" "Apaan?" "Gue lagi di jalan, masih di jalan, baru mau nyampe nih." "Kenapa?" Terus gue bilang ke dia, "Lu serius? Ini drivernya masih sama gue. Gue di depan TK nih berdua sama drivernya." Terus Rizky bilang, "Apaan sih? Gue udah naik dari tadi kali. Ini baru banget mau nyampe. Paling semenit lagi." Terus gue bilang, "Lu beneran serius gak main-main kan?" Rizky bilang, "Enggak. Serius dah, lu jangan nakut-nakutin." Ya udah, habis itu kayak, ya udahlah. Gue bilang ke drivernya tuh yang sama gue, "Pak, ini teman saya udah naik, saya nggak tahu sama siapa. Mungkin cancel aja kali Pak ya, maaf banget."
Yaudah tuh kelar tuh permasalahan sama driver depan TK. Nah, beberapa hari yang datang, gue sama Rizky ketemu di kampus. Karena kita ada satu mata kuliah, satu kelas yang sama di hari yang sama. Setelah itu Rizky bilang ke gue, lo inget gak sih yang waktu itu lo mesenin gue ojol yang dari rumah lo itu? Terus gue bilang ke dia, ya inget. Kenapa dah? Lo main-main kan sama gue gituin si Rizky. Terus Rizky bilang ke gue, enggak, lu diem dulu, ini aneh banget. Gue gak tahu kenapa itu driver bukan driver yang sesuai sama yang lu pesan di aplikasi. Terus gue bilang, hah? Apaan sih? Tapi kok dia tahu lu tujuannya mau kemana? Nah Rizky bilang, nah itu gue juga bingung. Gue padahal nggak ngasih tahu ke Pak stasiun Bogor ya, karena yang gue tahu kan udah tertera di aplikasi kan tujuan gue mau kemana. Nah terus si Rizky juga bilang ke gue kalau selama perjalanan itu driver bener-bener diem aja, nggak ngajak ngobrol sama sekali, nggak nanya sama sekali, bener-bener diem aja. Pas sampai depan stasiun Bogor juga turun, itu driver bener-bener pandangannya ke depan doang. Pas Rizky ngasih helm pun cuma diambil, ditaruh, langsung pergi. Di situ gue sama Rizky bener-bener kayak bingung. Lo tuh naik sama siapa, Ki? Gue di sini bener-bener bingung driver yang sesuai aplikasi itu yang mana. Tapi kalau menurut gue yang sesuai di aplikasi itu yang masih di depan TK tadi yang gue temuin. Karena apa? Itu drivernya udah bener-bener emosi, kayak merasa dikerjain. Padahal enggak. Gue sama sekali nggak ngerjain dia, dan Rizky juga sama sekali nggak tahu kalau drivernya tuh yang asli tuh masih di TK. Jadi pertanyaannya itu adalah, siapa yang naik sama si Rizky? podcast.ceritahoror@gmail.com